Apakah kamu punya seorang sahabat? Yo, what's up, bro? Apa saja yang sahabatmu lakukan untukmu saat kamu senang atau susah? Benarkah Yesus yang adalah Tuhan ternyata adalah seorang sahabat? Yesuslah namanya, sahabatku yang sejati. Halo, bersama saya, Dema Tobing. Seorang sahabat bagiku adalah orang yang selalu ada buat aku dan aku ada buat dirinya. Saat senang ataupun sedih, kapanpun, dimanapun, tanpa mencari atau melihat keuntungan apapun dari dirinya. Jika dia menolongmu tanpa pamrih, maka dia benar-benar mempunyai sikap seorang sahabat. Jika dia mau mendengarkan curhatanmu tanpa menjadi ember gosip, maka dia adalah sahabatmu. Jika kamu tidak pernah mengkhianati dirinya, maka kamu adalah sahabatnya. Terkadang, kita bisa lebih dekat dengan sahabat daripada dengan orang tua atau saudara kita sendiri. Begitu juga dengan orang tuaku. Waktu bayi balita, itu gak ada jarak antara aku dengan orang tuaku. Namun ketika aku memasuki usia remaja, mulai kenal teman-teman, mulai suka dengan lawan jenis, mulai menjadi anak yang suka bikin onar, bikin masalah, gak tahu di rumah, gak tahu di sekolah. Dan pada saat itu saya merasa ada jurang yang memisahkan aku dengan orang tuaku. Aku jadi takut jika berbicara dengan papa dan mama. Kalau aku jujur dengan apa yang terjadi, aku takut mereka marah. Namun papa bicara padaku, jangan pernah menganggap papa dan mama ini hanyalah orang tua. Anggaplah papa ini adalah seorang sahabatmu. Ceritakan apa saja yang menjadi masalahmu kepadaku. Apapun yang kamu alami, papa dan mama selalu ada untukmu, seperti seorang sahabat bagimu. Jujur aja ya, proses untuk membuat papa dan mama seperti sahabat buat aku itu butuh waktu. Namun seiring waktu berjalan, saat aku merasa kesulitan, papa dan mama selalu ada buat aku. Dan akhirnya, aku benar-benar merasakan bahwa papa dan mama bukan sekedar orang tua, tapi juga sebagai sahabat. Kami bisa bercerita ngalor ngidul, membahas apapun dari yang paling penting sampai yang gak penting-penting amat. Itulah makna sahabat bagi aku. Mereka selalu bisa dipercaya, diandalkan, dan mereka selalu ada buat aku. Begitu juga sebaliknya. Hampir sama dengan orang tuaku saat aku remaja, aku merasa antara Tuhan dan aku itu selalu ada jarak. Konsep takut akan Tuhan, aku maknai bahwa aku tuh harus takut sama Tuhan karena Tuhan akan menghukumku jika aku berbuat salah atau berbuat dosa. Jadi takut akan Tuhan dan takut akan guru rasanya sama aja. Jadi caraku takut akan Tuhan itu seperti penganut monoteistik populer, bahwa takut itu sama dengan takut dengan penghakiman dan neraka. Aku juga gak paham dengan konsep orang ini menjadi sangat sukses, menjadi kaya raya, menjadi berhasil karena dia takut akan Tuhan. Jujur aja, aku gak ngerti sama sekali dengan konsep seperti itu. Aku selalu takut akan Tuhan, tapi gak jadi orang sukses, tapi gak jadi orang kaya. Yang ada, aku malah jadi orang susah, malah jadi orang yang terpuruk terus. Katanya Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Lah, aku aja udah takut sama Tuhan. Tapi kenyataannya, perjalanan pendidikan saya, sekolah saya, berantakan semua, bos. Ternyata selama ini aku tuh salah memaknai kata takut akan Tuhan menjadi takut sama Tuhan. Setelah sekian lama aku takut sama Tuhan, aku pun merasa lelah hidup dalam ketakutan. Benarkah Tuhan itu memiliki jarak denganku? Benarkah Tuhan itu sangat jauh denganku? Ternyata Tuhan itu memang jauh dari diriku.
Aku sendiri yang membuat jarak itu dengan Yesus. Hingga suatu saat, Papa mengajak saya berdiskusi mengenai Yohanes 15. Khususnya di ayat 14 dan 15. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Aku coba baca berulang kali ayat ini, dan aku baru sadar, aku tuh lelah melakukan perintah Tuhan, karena aku tuh takut sama Tuhan. Tapi Yesus sudah tidak menganggap aku ini seorang hamba lagi, melainkan sahabat. Kalau aku sebagai hamba, melakukan apapun biasanya itu kan dengan terpaksa. Tapi seorang sahabat akan melakukan apapun yang sahabatnya inginkan dengan sukacita. Aku bisa dong berkomunikasi dengan Tuhan seperti aku berkomunikasi dengan sahabat-sahabatku, seperti bicara dengan papa mama yang telah menganggap aku sahabatnya. Jika sahabat-sahabatku saja mengasihi aku, berarti Tuhan juga mengasihi aku dong. Kan katanya sahabat. Dan ternyata itu benar. Aku bisa bicara dengan Tuhan benar-benar seperti seorang sahabat, melalui doa ataupun saat merenung. Aku bisa merasa lepas bercerita tentang keluh kesah hidupku. Aku bisa bercerita apa saja sama Tuhan, baik saat aku sedih ataupun aku senang. Saat aku sedih, galau, aku bisa lega saat sudah kuceritakan semuanya pada sahabatku, yaitu Yesus. Saat aku senang, aku lega jika bisa menceritakannya pada sahabatku Yesus. Teringat kata Yesus dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saat aku melukai perasaan sahabat-sahabatku, mereka memaafkanku. Setiap hari aku melakukan dosa, Tuhan yang menganggapku sahabat selalu mengampuniku. Saat saya minta tolong pada sahabat-sahabatku, mereka pasti akan menolongku di waktu dan tempat yang tepat. Tuhan juga demikian. Tuhan akan memberkatiku indah pada waktunya. Aku sangat berterima kasih pada sahabat-sahabatku ketika mereka setia membantuku. Apalagi Yesus yang menganggapku seorang sahabat. Setiap hari aku masih diberikan nafas untuk menikmati kehidupan ini. Ketika sahabat-sahabatku membutuhkanku, maka aku selalu ada untuk mereka. Ketika Yesus yang menganggapku adalah sahabatnya membutuhkanku, aku siap untukmu Tuhan. Saat aku mengasihi sahabat-sahabatku, mereka juga mengasihiku. Saat aku mengasihi Yesus, ternyata Dia lebih dulu mengasihi diriku. Aku gak punya teori teologis yang bisa menjelaskannya, tapi ini adalah kisah nyata saya bersama Tuhan Yesus yang menganggapku adalah sahabatnya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga ingin punya pengalaman bersahabat dengan Yesus? Atau mungkin sudah punya pengalaman ini? Mari sahabatku, kita berbagi pengalaman kehidupan dan silahkan berbagi di kolom komentar. Karena Tuhan tidak sejauh yang Anda kira, tapi Tuhan itu sedekat ini. Bagikan video ini jika bisa menjadi berkat bagi sahabat-sahabat Anda, karena Anda sendiri sudah menjadi berkat bagi orang lain. Saya Dema Tobing, sampai jumpa lagi di video berikutnya.